kita berangkat dari mimpi, karena tidak ada satu kesuksesan yang besar kecuali diawali dari sebuah mimpi. Maka dengan demikian, mari kita sama-sama memahami dari perspektif akidah, dari perspektif tauhid, apa yang kita lakukan hari ini. Anak-anakku sekalian, bahwa sesungguhnya apa yang ada pada diri kita, termasuk kita hari ini, sebagaimana kita tahu, jangan lebih bilang di dia ki ayeuna, di dia ki ayeuna abdi tapak damel Allah, di dia ki ayeuna abdi tapak damel Allah, bahwa kita sendiri tiluhur sausa pramut diharap sebas dampal, dan apa kejadian yang melingkar pada diri kita. Apakah itu kejadian baru terbangun kasih sayang dengan pacar kita, atau mungkin kejadian yang sedang berjalan baru saja putus, atau kejadian itu kita memang jadi jomblo, atau kejadian itu apapun, semuanya adalah include Allah yang memberikan, Allah yang membuktikan. Sekali lagi, diri kita tiluhur sausa pramut tihanap saibas dampal, dengan segala faktor nasib yang sedang berjalan, itu semuanya adalah Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakan. Nah, di sini perlu kita mengerti, kita memahami bahwa hidup kita itu adalah diciptakan manusia untuk beribadah. Kita diciptakan untuk beribadah. Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah dua. Satu, melaksanakan perintah. Yang kedua, menghindar apa yang Allah larang. Ibadah itu intinya adalah dua. Satu adalah melaksanakan perintah Allah, atau yang kedua, meninggalkan apa yang Allah larang. Tetapi masalahnya, di mana perintah itu ada? Di mana larangan itu ada? Perintah yang bisa kita gunakan, laksanakan, larangan yang bisa kita tinggalkan, adalah perintah yang sedang berjalan. Allah memerintahkan kita sholat asar. Bisakah kita melaksanakan asar hari ini? Bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Karena asar tidak sedang beserta kita. Allah memerintahkan kita harus sholat duhur. Apakah bisa detik ini kita melaksanakan perintah Allah sholat duhur? Tidak bisa. Kenapa? Karena duhur tidak sedang beserta kita. Ya? Allah memerintahkan kita harus bersabar. Apakah kita bisa bersabar tanpa ada derita? Dan derita yang mana yang harus kita sabari? Ada derita yang sedang beserta kita. Allah memerintahkan kita harus bersyukur. Di mana kita bersyukur? Di saat ada kebahagiaan. Kebahagiaan yang mana? Kebahagiaan yang sedang menyertai kita, yaitu di sini, begini, sekarang, yang melekat pada diri kita. Nah, anak-anak sekalian, bahwa di balik diri dan apa yang terjadi pada diri kita, sesungguhnya di sanalah ada perintah, di sanalah ada larangan. Jadi, kader tauhid, generasi muwahhid, melihat apa yang sedang berjalan pada diri kita. Apakah itu bahagia, kebahagiaan? Apakah itu sebuah penderitaan? Ingat, orang yang mengaji ilmu tauhid, yang bertauhid, tidak akan melihat kebahagiaannya, tidak akan melihat penderitaannya, tetapi akan segera melihat mana perintah di balik itu, mana larangan di balik itu. Kalau kita hanya melihat kebahagiaan, lalu euforia, apa bedanya kita dengan kucing menemukan cucuk? Apa bedanya kita dengan kucing menemukan ikan? Kalau kita hanya menemukan kesedihan, lalu hanya menangisi tenggelam dalam kesedihan, apa bedanya dengan anjing yang dipukul? Kita manusia, bukan kucing, kita manusia, hewan
yang diciptakan oleh Allah unggul dari hayawan-hayawan yang lain. Kenapa? Karena kita tidak hanya melihat kebahagiaan, kita tidak hanya melihat penderitaan, tapi akan kita lihat mana perintah-perintah, mana larangan-larangan di balik fakta hidup yang sedang berjalan ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya baru lama muda, lama tua, lama sudah dan sebagainya. Catatan penting, siapa yang akan bisa menemukan itu adalah di sana ada perintah. Siapa saja yang akan bisa menemukan di sana ada larangan. Apakah orang pintar? Bisa jadi. Apakah orang bodoh? Itu pun sama bisa jadi. Apakah orang yang sudah tua? Bisa jadi. Apakah anak kecil? Bisa jadi. Kenapa? Karena untuk menemukan perintah, untuk menemukan larangan di balik fakta hidup yang sedang berjalan, mutlak tidak karena sejauh kecerdasan berpikirnya itu manusia. Orang boleh tahu 7 kali 7 kali 7 kali 7 tambah 7 bagi 7 sekian. Sebut saja dia adalah orang apa? Orang otaknya yang pintar. Tapi belum tentu dia bisa menemukan kesabaran, perintah. Belum tentu dia bisa menemukan larangan. Atau di pondoknya, wah dia alfiahnya, wah semuanya sudah hafal, ketalar. Atau selesai ngaji jamu jawaminya, atau Qur'annya ketalar, tahfidz. Bisa saja. Apakah aksiomasi dia bisa menemukan perintah? Apakah aksiomasi dia bisa menemukan larangan? Jawabannya nonsen, tidak aksiomasi. Lalu dari mana kita bisa menemukan ini adalah perintah? Dari mana kita bisa menemukan di sini ada larangan? Sehingga kemudian kita bisa melaksanakan perintah. Setiap saat kita bisa meninggalkan larangan Allah. Itu semua adalah buah dari sebuah karya amal kita. Semakin kita disiplin, semakin cerdas batiniah kita. Semakin kita tidak disiplin, maka semakin bodoh kecerdasan batiniah kita. Jadi orang untuk menemukan perintah dan larangan di balik takdir, sekali lagi, tidak diukur oleh kemampuan berpikir, tapi sangat terukur dari sejauh mana kepatuhan, ketaatan, kedisiplinan terhadap kewajiban yang melekat pada diri kita setiap saat. Tentu beda. Pada petani akan beda perintahnya. Pedagang akan beda perintahnya. Kepada kiai perintahnya pun akan beda. Satu orang, satu perintah akan berbeda dengan perintah yang lain. Tetapi walaupun berbeda, pada prinsipnya sama. Intinya adalah sabar, intinya adalah syukur. Sebagaimana dalam bahasa Tauhid, sabar, sadar, tahan kesulitan. Apa itu sabar? Apa itu sabar? Apa itu syukur? Syukur itu tetap melaksanakan perintah dengan hati yang bahagia. Apa sabar? Tetap melaksanakan perintah dengan hati yang sedih. Biarkan hati sedih, biarkan pikiran melayang, tenggelam dalam kesedihan, tapi tangan dan kaki tetap mutmainnah, tetap istiqomah melaksanakan perintah. Biar hati ini euforia, biar pemikiran ini bahagia, tetapi tidak meninggalkan tahapan-tahapan kesempurnaan melaksanakan titah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kunci dari seorang muwahhid. Itulah kata kunci kita belajar bertauhid, dan inilah pula bagian untuk kita melakukan kedisiplinan. Kita akan menemukan jati diri kita. Kita akan menemukan materi-materi pelajaran dalam pelatihan ini. Insya Allah semuanya bergabung di sini bersama kalian semua. Dalam semua kegiatan di dalamnya ada materi-materi pelajaran yang akan berguna untuk para pemimpin di masa yang akan datang, terutama memanage faktor kenyataan hidup yang kita hadapi setiap saat. Ini menjadi penting. Orang stres, orang menjadi gila, orang menjadi frustasi. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanage fakta hidup, sehingga seperti dia beli motor di Papangul. Apa yang terjadi? Bukan kenikmatan, tapi malah ribu lah bawa motor itu. Padahal motor itu untuk ditunggangi. Dunia ini untuk kita tunggangi, bukan untuk membebani kita.
Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sudah melakukan konsensus dengan malaikat. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika. Nah, itu doa para ulul albab. Itu doa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Doa orang pakar-pakar, ilmuwan-ilmuwan yang beriman kepada Allah. Ada komitmen antara Allah dan Rasul. Ma wa'adtana ala rusulika. Komitmennya 3. 1, komitmennya adalah setiap musuh kamu pasti akan terkalahkan oleh kamu. 2, komitmen kedua, bahwa semua yang ada di hadapan kamu, kamu adalah rajanya. Yang ketiga, maka akhirat akan menjadi tontonan yang indah setiap saat. 1, kamu akan selalu menang, mengalahkan seluruh musuh-musuh. Yang kedua, bahwa dunia ini kamu akan menjadi rajanya. Dan yang ketiga, bahwa akhirat akan menjadi tontonan yang indah. Apa yang ada hari ini pada kita? Tontonan yang indah itulah sinetron, ya kan? Lalu apalagi dunia ini selalu gagal merasa. Lalu apalagi setiap pertempuran selalu kita kalah. Apalah komitmen Allah dan Rasulullah, komitmen bahwa mau wa'adana itu ada 3. 1, 2, 3 itu akan kita miliki. Kita akan menjadi petarung yang selalu menang. Kita akan menjadi penguasa di dunia ini. Dan surga, akhirat akan menjadi tontonan yang indah setiap saat. Siapa mereka itu? Mereka yang setiap saat all out, menggali potensi diri, lalu kemudian mengeksplorasi diri dan memberikannya demi kepentingan agama. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sekali kepada seluruhnya, kepada teman-teman panitia, terutama saudara-saudara kita, para keamanan pusat. Itu kan, insya Allah sampai selesai saya akan bersama kalian di sini, dan mudah-mudahan saya dalam kondisi yang tetap sehat. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Nanti di akhirnya kita akan jabat tangan. Kita lakukan semua agenda hari ini dengan ketulusan. Tidak ada agenda yang dilakukan untuk untuk tidak mengambil manfaat dalam kehidupan kita ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.